Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi mata kuliah pendalaman materi matematika, yaitu tentang kalkulus dasar. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang deret tak hingga dengan dosen pengampu Bu Nursiwi Nugraheni SSI MPD. Sebelum masuk ke materi, kita akan perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Estinitita Kinase dengan NIM 14014222298, nomor presensi 14. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Malasari dengan NIM 1401422297 dengan presensi 13. Perkenalkan, saya Grace Olivia Kelly dengan NIM 14014222299 dengan nomor presensi 15. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi inti, kita akan membacakan daftar isi terlebih dahulu yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari deret. Yang kedua yaitu limit dari suatu deret. Yang ketiga yaitu kekonvergenan suatu deret. Dan yang keempat yaitu uji kekonvergenan deret itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu tentang pengertian deret. Nah, deret itu merupakan penjumlahan urutan bilangan atau variabel yang membentuk pola tertentu. Setiap bilangan atau variabel yang dijumlahkan dinamakan suku dari deret tersebut. Jadi, deret mempunyai urutan suku yang berpola. Nah, next. Nah, untuk definisi deret tak hingga ini dibangun dari barisan. Jadi, berdirinya deret itu dimulai dari barisan terlebih dahulu. Di PPT dijelaskan bahwa definisi 1.6 misalkan AN ini yang tanda panah ini kurung ya teman-teman. AN itu merupakan suatu barisan. Nah, penjumlahannya itu menjadi A1 ditambah A2 ditambah titik-titik sampai A ke N. Nah, dari semua suku-suku barisan tersebut, AN ini dapat ditulis menjadi dengan notasi, yaitu notasi sigma N sama dengan 1, tak hingga dengan A itu N, disebut deret tak hingga. Misalkan AN itu suatu barisan dan SN sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A ke N. Nah, maka SN itu disebut barisan jumlah bagian dari deret tak hingga, atau dapat dinotasikan menjadi notasi sigma N sama dengan 1 tak hingga A ke N dengan A ke N. Nah, bilangan AN itu disebut suku ke N dari deret notasi sigma N sama dengan 1 tak hingga A ke AN. Nah, dan SN itu disebut jumlah bagian ke N dari deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang limit suatu deret. Misalkan SN jumlah bagian ke N dari deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN. Nah, itu jika barisan SN itu konvergen atau limit N mendekati tak hingga SN sama dengan S, maka S disebut sebagai limit suatu deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN, dan ditulis S sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga AN. Contohnya, tentukan limit dari deret sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 dibagi N dalam kurung N ditambah 1. Nah, penyelesaiannya yaitu jumlah bagian ke N dari deret sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 dibagi N dalam kurung N ditambah 1 adalah yang pertama itu SN sama dengan 1 dibagi 1 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 kali 3 ditambah 1 dibagi 3 kali 4 dan seterusnya.
yang mana pola tersebut ini menunjukkan rumus 1 per N dalam kurung N ditambah 1. Nah, selanjutnya yaitu sigma I sama dengan 1, jadi N ini bisa diganti dengan I juga. Nah, I sama dengan 1 tak hingga 1 dibagi I dalam kurung I ditambah 1. Nah, ini dijabarkan menjadi sigma I sama dengan 1 tak hingga 1 dibagi I dikurang 1 dibagi I ditambah 1. Nah, ini dijabarkan sama dengan itu 1 dikurangi 1 per 2, dimana ini I-nya diumpamakan 1, jadinya 1 per 1 dikurangi 1 per 1 tambah 1 kan jadinya 1 per 2. Begitu seterusnya sampai 1 per N dikurangi 1 per N tambah 1. Jadi sampai tak terhingga. Nah, itu akan mendapatkan rumus atau akan mendapatkan kesimpulan yaitu 1 dikurangi 1 per N ditambah 1. Jadi limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan limit N mendekati tak hingga itu 1 dikurangi 1 dibagi N tambah 1 sama dengan limit N mendekati tak hingga itu limit N mendekati tak hingga 1 dikurangi limit N mendekati tak hingga 1 dibagi N ditambah 1 itu hasilnya limit 1 tadi kan hasilnya 1. Nah, dikurangi limit N mendekati tak hingga 1 dibagi N tambah 1 itu 0. Jadi 1 kurangi 0 sama dengan 1. Sehingga limit dari deret sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 dibagi N dalam kurung N ditambah 1 adalah 1. Next. Nah, ini terdapat teorema juga. Saya jelaskan secara umum saja. Jika sigma N sama dengan 1 tak hingga AN itu sama dengan S. Nah, sigma N sama dengan 1 tak hingga BN itu sama dengan T. Dan C adalah konstanta. Maka sigma N sama dengan 1 tak hingga C AN sama dengan CS. Yang B itu, poin B itu sigma N sama dengan 1 tak hingga AN ditambah BN sama dengan S ditambah T. Yang C itu sigma N sama dengan 1 tak hingga AN dikurangi BN sama dengan S kurangi T. Nah, buktinya itu dari poin A, B, C itu kita akan membuktikan mana yang sesuai, yang menunjukkan kesesuaian antara teorema yang terdapat di soal itu tadi. Nah, kita buktikan ke poin B terlebih dahulu. Apakah benar sigma N sama dengan 1 tak hingga N ditambah BN ini sama dengan S ditambah T. Maka kita buktikan Sn itu sama dengan sigma I sama dengan 1 N AI, Tn itu sama dengan sigma I sama dengan 1 N BI, dan UN itu sigma I sama dengan 1 N dengan AI ditambah BI. Misalkan limit N mendekati tak hingga, UN sama dengan limit N mendekati tak hingga, sigma I sama dengan 1 N dengan AI ditambah BI sama dengan limit N mendekati tak hingga, maka ini dapat dijabarkan menjadi sigma I sama dengan 1 dengan N, sigma I sama dengan 1 N dengan bilangan N dengan AI ditambah sigma I sama dengan 1 N dengan bilangan BI sama dengan itu dapat dijabarkan seperti ini. Nah, maka didapatkan limit N mendekati tak hingga Sn ditambah limit N mendekati tak hingga Tn itu bisa diteruskan menjadi S ditambah T. Jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga A dengan AN ditambah BN itu sama dengan S ditambah T. Next. Selanjutnya untuk kekonvergenan suatu deret tak hingga akan dijelaskan oleh Grace. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kekonvergenan suatu deret tak hingga. Kekonvergenan suatu deret tak hingga ditentukan dari barisan jumlah-jumlah parsial atau Sn dari deret tersebut. Untuk menjelaskan barisan jumlah parsial akan lebih baik jika dimulai dengan memperkenalkan barisan tak hingga yang dinotasikan dengan AN
tak hingga N sama dengan 1. Deret tak hingga sigma N sama dengan 1 tak hingga AN dikatakan konvergen jika Sn barisan dari jumlah bagian konvergen. Deret sigma N sama dengan 1 tak hingga dengan AN dikatakan divergen jika Sn yaitu barisan jumlah bagiannya divergen. Berikut ada contohnya. Tunjukkan bahwa sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N adalah divergen. Nah, penyelesaiannya ada pada PowerPoint tersebut. Bisa dilihat sendiri dengan cara yang sama. S32 lebih besar dari 1 ditambah 5 per 2 dan S64 lebih besar dari 1 ditambah 6 per 2. Secara umum, S2 pangkat N lebih besar dari 1 ditambah N per 2. Hal ini menunjukkan bahwa limit N mendekati tak hingga S2N sama dengan tak hingga. Jadi, Sn adalah barisan divergen, sehingga deret sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N adalah divergen. Deret sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N disebut deret harmonik. Berikutnya ada teorema 1.6, yaitu jika deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN konvergen, maka limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Nah, buktinya adalah misalkan Sn jumlah bagian ke N deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN. Oleh karena itu diketahui deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN konvergen, maka terdapat S bilangan R, sehingga limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan S. Sn sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya. Sn-1 sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya AN-1. AN sama dengan Sn dikurang Sn-1. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn dikurangi limit N mendekati tak hingga Sn dikurangi 1 sama dengan S dikurangi S sama dengan 0. Kebalikan pernyataan dalam teorema di atas tidak berlaku, yaitu limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0 tidak benar bahwa deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN konvergen. Contoh penyangkalnya adalah limit N mendekati tak hingga 1 per N sama dengan 0, tapi deret sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N divergen. Sedangkan ekuivalen dengan pernyataan dalam teorema di atas adalah jika limit N mendekati tak hingga AN tidak sama dengan 0, atau limit N mendekati tak hingga AN tidak ada, maka deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN adalah divergen. Berikutnya ada contoh 1.9, yaitu periksa apakah deret sigma N sama dengan 1 tak hingga N pangkat 3 per 2N pangkat 3 ditambah 5N pangkat 2 merupakan deret konvergen atau divergen. Penyelesaiannya adalah pandang deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN dengan AN sama dengan N pangkat 3 per 2N pangkat 3 ditambah 5N pangkat 2. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga N pangkat 3 per 2N pangkat 3 ditambah 5N pangkat 2 sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 per 2 ditambah 5 per N sama dengan 1 per 2. Oleh karena itu, limit N mendekati tak hingga AN tidak sama dengan 0, maka deret sigma N sama dengan 1 tak hingga AN adalah divergen.
Ini ada teorema 1.7, yaitu jika sigma sigma n sama dengan 1 tak hingga an divergen dengan c tidak sama dengan 0, maka sigma n sama dengan 1 tak hingga c an divergen. C dikali an divergen. Contohnya, periksa deret sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/4n apakah merupakan deret konvergen atau divergen. Penyelesaiannya adalah sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/4n sama dengan sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/4n, 1/n, c sama dengan 1/4. Dan karena sigma n mendekati sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/n merupakan deret divergen, maka deret sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/4n merupakan deret divergen. Berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Suatu deret tak hingga. Yang pertama yaitu ada uji banding dengan deret lain, di mana pada uji banding dengan deret lain ini menggunakan teorema 1.8. Misalkan sigma n sama dengan 1 tak hingga a ke n dan sigma n sama dengan 1 tak hingga b ke n adalah deret dengan suku-suku positif. Yang pertama yaitu jika a ke n lebih kecil dari b ke n dan sigma n sama dengan 1 tak hingga b ke n konvergen, maka sigma n sama dengan 1 tak hingga a ke n juga konvergen. Lalu yang kedua, jika a ke n lebih besar daripada b ke n dan sigma n sama dengan 1 tak hingga b ke n divergen, maka sigma n sama dengan 1 tak hingga a ke n juga divergen. Dalam hal ini, jika deret sigma n sama dengan 1 tak hingga a ke n didominasi oleh deret sigma a, sigma n sama dengan 1 tak hingga b ke n yang konvergen, maka deret sigma n sama dengan 1 tak hingga a ke n konvergen. Dan lalu sebaliknya juga. Dalam hal ini akan dicontohkan yaitu selidiki apakah deret sigma n sama dengan 1 tak hingga n per 4 n kuadrat min 5 merupakan deret konvergen atau divergen. Penyelesaiannya yaitu n per 4 n kuadrat min 5 itu lebih dari n per 4 n kuadrat sama dengan 1/4n. Oleh karena itu, sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/4n divergen, maka deret dari sigma n sama dengan 1 tak hingga n per 4 n kuadrat min 5 juga divergen. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada uji banding limit dengan deret lain. Misalnya itu ada sigma n sama dengan 1 tak hingga a ke n dan ada juga sigma n sama dengan 1 tak hingga b ke n adalah deret dengan suku-suku positif lagi. Yang pertama yaitu jika limit n tak hingga a ke n per b ke n sama dengan L dan L lebih dari 0, maka kedua deret bersama-sama itu konvergen atau divergen. Yang kedua, jika limit n tak hingga a ke n per b ke n sama dengan 0 dan deret sigma b ke n divergen, maka deret sigma a ke n juga divergen. Di sini juga ada contohnya yaitu periksa kekonvergenan deret.
Nah, di sini ada sigma n sama dengan 1 tak hingga 3n min 1 per n pangkat 3 min 4 n kuadrat plus 5. Penyelesaiannya dengan uji banding limit. Maka perlu dicari pembanding suku ke n dari deret ini. Misalkan A ke N sama dengan 3N min 1 per N pangkat 3 min 4 N pangkat 2 plus 5, dan B ke N sama dengan 3 per N kuadrat. Nah, di sini menggunakan limit N tak hingga dengan A ke N per B ke N sama dengan limit tak hingga A 3N per 1 per 3 per 1 per 3 per N pangkat 3 min 4 N kuadrat plus 5 per 3 per N pangkat 2. Nah, di sini akan menghasilkan limit N tak hingga 3 per 1 per N per 3 min 12 per N ditambah 15 min 3 sama dengan 1 seperti pada PPT. Oleh karena itu, deret sigma N sama dengan 1 tak hingga B ke N konvergen. Nah, berdasarkan bagian 1, maka deret sigma N sama dengan 1 tak hingga A ke N juga konvergen. Selanjutnya nih, ada uji hasil bagi. Pengujian dengan suku-suku deretnya. Di sini ada teorema 1.10. Misalkan deret sigma N sama dengan 1 tak hingga A ke N merupakan deret suku positif, dan misalkan limit N tak hingga A ke N plus 1 per A ke N sama dengan pi. Nah, pi di sini yang pertama syaratnya itu ada pi kurang dari 1, maka deret konvergen. Kalau pi lebih dari 1 itu maka deretnya divergen. Dan yang ketiga, misalnya pi sama dengan 1, pengujian ini tidak bisa digunakan menetapkan deret konvergen atau divergen. Nah, ada contohnya nih. Kalau di makalah kami memberikan 3 contoh. Lalu di dalam PPT ini kami akan menampilkan 1 contoh. Yang di sini kami menampilkan mengenai selidiki apakah deret sigma N sama dengan 1 hingga 3 pangkat N per N merupakan deret konvergen atau divergen. Nah, dari situ kita menggunakan limit. Dari limit kan sudah terbukti jika hasil sigmanya yaitu sama dengan 0. Berdasarkan hasil bagi deret, maka deret tersebut merupakan deret konvergen. Nah, selanjutnya nih, yaitu ada pada uji deret ganti tanda. Sebelumnya, uji deret ini menggunakan suku barisannya positif, lalu monotonnya turun, dan maka deret ganti tanda atau deret berayun ini konvergen. Nah, dari pemaparan yang ada di makalah, teman-teman bisa melanjutkan pada makalah, yaitu halaman mengenai uji deret ganti tanda, sehingga dapat disimpulkan untuk N bilangan ganjil dan N bilangan genap itu sama dengan Sn atau konvergen. Jadi menunjukkan barisan deret tersebut adalah konvergen. Nah, dari pemaparan untuk uji deret ganti tanda ini, kami mendefinisikan mengenai deret sigma N sama dengan 1 tak hingga A ke N disebut konvergen mutlak jika deret sigma N sama dengan 1 tak hingga itu mutlak A ke N konvergen, dan disebut konvergen bersyarat jika sigma N sama dengan 1 tak hingga A ke N divergen. Biar lebih jelas lagi nih, untuk bagian bawahnya kami sudah menunjukkan contohnya, yaitu tunjukkan bahwa deret sigma N sama dengan 1 tak hingga
min 1 pangkat N tambah 1 kali 1 per N konvergen bersyarat. Penyelesaiannya, Anda tahu bahwa dari contoh di atas deret sigma N sama dengan 1 tak hingga min 1 pangkat N per N plus 1 kali 1 per N konvergen. Sedangkan deret sigma N sama dengan 1 tak hingga mutlak 1 per N sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N deret divergen. Nah, setelah pemaparan uji kekonvergenan suatu deret tak hingga, saya akan kembalikan kepada Mbak Esti. Terima kasih atas penjelasannya kepada Mbak Grace, Mbak Apri, dan saya sendiri dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kalkulus dasar deret tak hingga, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.